Halo semuanya, baik lagi. Perkenalkan nama saya Wahyudi Galuh Saputra. Pada malam kali ini, podcast kali ini kita mengusung tema kepemimpinan. Dan kita saat ini dihadiri oleh narasumber yang sangat menarik nih, dengan Bapak Gusnan. Bapak Gusnan? Ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oh, soalnya gini Pak, kan waktu itu kita sempat berbincang beberapa tempo hari buat mengatur jadwal. Ya. Nah, kemudian saya mendapatkan kabar yang kurang mengenakan dari Bapak. Itu Bapak sebelumnya ada apa atau kenapa, Pak? Itu ngedrop badannya. Jadi beberapa hari begadang, badannya ngedrop seperti itu. Begadang. Itu begadangnya gimana bisa sampai begadang? Bapak mungkin push rank atau gimana? Iya, apa namanya? Mabar-mabar sama anak-anak kos. Oh, iya. Oke, sebelumnya kan mungkin sekarang Bapak bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan apa itu Mitlova, Pak, dan bagaimana Bapak merintis dari awal sampai seperti sekarang ini. Oke. Ya, baik. Nama saya Gusnan. Mitlova ini awal berdirinya itu pada saat corona. Jadi saat corona itu kami pelan-pelan merintis toko daging yang terutama kita kita utamakan itu untuk semuanya di online. Jadi pesannya via online, nanti pick up dengan Gojek atau Grab seperti itu. Oh, berarti Bapak itu awal merintis Mitlova itu berarti pada saat awal COVID. Iya, Yang betul. dimana para masyarakatnya itu diimbau untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu dalam. Iya. Oh iya. Itu berarti kurang lebih Bapak sudah merintis ini 3 tahun? 2 tahunan. Dua tahunan. Iya. 2 tahun. Terus sekarang buat apa ya namanya, customer itu buat segi sekarang itu gimana Pak? Dari awal itu meningkatnya dah apa pada saat peningkatan itu pada saat COVID atau sampai sekarang juga masih meningkat? Kalau yang paling pesat itu pada saat awal COVID malah. Oh iya. Awal COVID kan orang nggak berani keluar, mungkin banyak pesannya dari online, jadi lebih praktis gitu mungkin. Oh iya. Berarti karena lebih praktis pun karena Bapak mungkin melihat peluang online lebih menguntungkan daripada offline, Bapak mungkin lebih langsung proper ke online terlebih dahulu. Iya, oh betul. Iya. Terus itu kalau nggak salah yang mengusulkan nama Mitlova itu siapa, Pak? Kak Mitlova itu pertama yang mengusulkan namanya istri saya. Iya, jadi dikasih nama Mitlova seperti itu. Apa Bapak nggak ada sebelumnya, kayak nggak ada aku mau ngasih nama ini nih sebelumnya, atau emang tiba-tiba blank karena nggak tahu dapat namanya ini apa gimana, Pak? Iya, karena juga bingung juga kan pikirnya, daripada berlama-lama ya udah terus ada nama Mitlova itu dipakai, istri saya ngasih nama, dan seperti itu mungkin. Sampai sekarang itu berarti? Oh, iya. Karena tadi kita sudah membahas nih Pak, tema podcast kita kali ini adalah kepemimpinan. Nah mungkin sekarang kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Bukan soal sih, mungkin ini lebih kalau kita soal mungkin Bapak lebih terlalu berat kan ya. Jadi kita ini aja, menurut Bapak aja gimana makna kepemimpinan menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Oke, makna kepemimpinan itu ya kita menerima saran dari manapun, ada saran atau mungkin bahkan kritikan ya kita terima seperti itu. Berarti kritikan baik dari karyawan, tetangga, bahkan customer itu yang mungkin mengkritik mungkin ada kurang ini, kurang itu, mungkin Bapak menerima itu semua? Iya, betul. Oh iya, berarti makna kepemimpinan menurut Bapak itu seperti itu? Iya. Oh iya, oke. Selanjutnya, apa kepemimpinan yang biasa Bapak lakukan? Kepemimpinan yang saya lakukan biasanya menjaga komunikasi dengan bawahan, menerima ya mungkin kalau ada kesulitan dalam hal bekerja atau apa ya kita carikan solusi seperti itu. Oh iya, berarti Bapak itu lebih mendengar keluh kesah dari karyawannya Bapak. Kalau menurut teorinya itu tuh Bapak itu adalah model kepemimpinan yang demokratis, yaitu menerima sebuah kritik dan saran dari karyawan, baik karyawan, tetangga, customer, kemudian mungkin dari anak-anak kos di sini. Terus juga kemungkinan Bapak selalu menerima saran, tidak egois, seperti itu, Pak. Iya. Selanjutnya, Pak, Ya. apa
cara Bapak dalam membangun tim kerja Bapak sampai seperti sesukses ini? Ya mungkin seperti yang awal tadi, ya kita menjaga komunikasi itu dengan betul-betul baik ya, karena mungkin kalau ada kesulitan kita harus bisa memecahkannya seperti itu, dan kita yang utama itu menganggap bahwa ya karyawan itu seperti keluarga sendiri, kurang lebih seperti itu. Iya. Berarti caranya Bapak itu dalam membangun tim kerja Mitlova sampai sebesar ini tuh seperti mengayomi karyawannya Bapak, menerima keluh kesah dari karyawannya Bapak, dan bahkan seperti apa namanya, semua saran dan bahkan kritik dari karyawan Bapak itu Bapak terima dengan ini. Oh ya, baik. Nah, kemudian kita lanjut nih Pak, bagaimana cara Bapak nih menyelesaikan konflik baik itu internal maupun eksternal yang terjadi pada karyawan Bapak? Mungkin ya dengan kita ajak diskusi kali ya, diajak diskusi satu persatu, kita tanyakan bagaimana atau seperti apa yang konflik yang ada, lalu kita berusaha sama-sama mencarikan solusinya seperti itu. Berarti caranya Bapak menyelesaikan konflik itu tuh berarti Bapak seperti mengajak diskusi bareng-bareng seperti yuk kita buat nyelesain ini tuh kita diskusi bareng-bareng, evaluasi apa yang terjadi sekarang, mungkin seperti ada kritik dan saran harus diungkapkan, harus dikeluh kesahnya harus diungkapin pada saat diskusi itu kan? Iya. Oh iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Apa strategi Bapak nih dalam mengembangkan bisnis Mitlova supaya seperti sebesar ini? Mungkin mencari banyak relasi, terus kita dengan pemasaran online ya sangat membantu ya, sekarang udah banyak seperti Grab, Gojek gitu bisa kita andalkan, bisa kita bisa membantu kita juga. Oh, berarti dari segi strategi itu Bapak lebih melihat peluang besar dari online ini tuh mungkin seperti Gojek yang sekarang udah memiliki apa namanya, bisa melakukan adanya GoMart yang dengan mungkin ya dari driver Gojek datang ke tokonya Bapak Mitlova, dan juga dari Grab. Kalau lewat Shopee itu masih Shopee Food ya kalau nggak salah? Iya, kalau tapi Shopee belum bisa ya? Oh, berarti masih di Grab sama Gojek. Oh iya. Terus juga dengan tadi Bapak bilang mencari relasi. Oh, berarti dengan cara Bapak mencari relasi itu Bapak bisa sebesar ini, berarti bisa dibilang yang namanya kita ngelakuin suatu hal itu, yang namanya relasi itu berarti dibutuhkan banget buat yang namanya dunia kerja ya Pak? Iya, betul sekali. Oh iya. Oke Pak, karena tadi telah saya lontarkan 5 pertanyaan kepada Bapak dan Bapak menjawabnya dengan perjawaban yang sangat menarik. Mungkin Bapak ada nasihat nih buat penonton-penonton di rumah tentang apa itu pimpinan? Untuk menjadi pemimpin itu harus menerima kritik ya, menerima saran dari manapun seperti itu ya, semuanya nggak mungkin, yang penting kita mau belajar aja seperti itu. Oke, karena tadi jawaban Bapak yang sangat menarik nih, bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal mustahil ya Pak? Iya. Oh iya, dengan caranya dia mengayomi karyawannya bukanlah hal mustahil, dan juga cara dia mendekatkan diri ke karyawannya dan tidak memandang apa itu jarak atasan dan bawahan. Oke, berarti dari Bapak, kesimpulan Bapak tadi, berarti menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang sulit ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dan semua orang-orang itu bahkan bisa menjadi seorang pemimpin, tergantung dari cara dia mendekatkan dirinya kepada karyawannya, begitu mungkin. Oke Pak, mungkin karena kita sudah di penghujung acara nih Pak, dan mungkin Bapak punya kegiatan lain setelah ini. Ngomong-ngomong soal kegiatan, mungkin ngegrill aja gimana? Boleh tuh Pak. Ya, oke, guys. Gas. Mungkin ini Pak, maksudnya ngegrill itu Bapak itu gimana Pak? Kita bakar daging, karena di tempat saya ada paket home service juga. Oh, jadi mungkin kalau teman-teman mau pesan bisa ada di sini WhatsApp-nya atau di Instagram Mitlova gitu. Mungkin kalau caranya buat memesan grillnya itu seperti apa Pak? Nanti bisa by WhatsApp. Oh iya. Langsung ke admin saja. Oke, terima kasih karena sekarang kita sudah di penghujung waktunya, dan terima kasih buat teman-teman yang di belakang layar, dan terima kasih kepada Bapak yang sudah
menyempatkan waktunya nih Pak buat yang namanya ini podcast atau ya podcast inilah Pak. Mungkin terima kasih buat teman-temannya dan selamat malam. Bye bye.